Surah An-Nisa Assalamualaikum 58 sampai warahmatullahi 65 wabarakatuh. pemegang Kita kunci lanjut Ka'bah kepada surat melaksanakan An-Nisa ayat amanah, taat 58. kepada Allah, Sungguh Rasulullah dan Allah pemimpin. menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan seadilnya. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Babun Nuzul ayat 58. Menurut Ibnu Abbas, setelah mereka berhasil ditaklukkan Fatul Makkah 8 Hijriah, Rasulullah memanggil Utsman bin Tolha untuk menerima kunci Ka'bah. Saat Utsman mengeluarkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah, tiba-tiba Abbas berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berikan kunci itu kepadaku agar aku rangkap tugas sebagai pemberi minum dan pemegang kunci Ka'bah sekaligus." Abbas meminta kepada Rasulullah agar kunci itu jangan diserahkan kembali kepada Utsman bin Tolha, tetapi kepada Abbas lah, agar ia merangkap sebagai pemberi minum dan pemegang kunci. Utsman pun kembali menahan tangannya. Melihat itu Rasulullah bersabda, "Wahai Utsman, berikan kunci itu kepadaku." Utsman berkata, "Wahai Rasulullah, kunci ini aku berikan dengan amanah Allah." Rasul pun berdiri membuka pintu Ka'bah dan masuk ke dalamnya. Setelah itu beliau melakukan tawaf. Tak lama kemudian Jibril datang dan menyampaikan pesan dari Allah agar kunci itu dikembalikan kepada Utsman bin Tolha. Rasul pun memanggil Utsman dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Kemudian turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Mardawi. Rasulullah tidak memberi kepada anak pamannya Abbas, tetapi kembali menyerahkan kepada Utsman bin Tolha. Ini disebabkan oleh perintah dari Allah melalui Jibril. Artinya Rasulullah di sini taat kepada Allah untuk menyampaikan amanah itu kembali kepada Utsman bin Tolha, bukan menentang perintah itu. Walaupun kekuasaan hari itu sudah di tangan Rasulullah setelah Fatul Makkah, tetapi Allah memberi perintah kepada Rasulullah untuk kembali menyampaikan itu kepada Utsman bin Tolha. Inilah amanah yang dijalankan oleh Rasulullah. Kita ambil pelajaran dari sini, apapun yang menjadi perintah Allah itu adalah amanah. Kita tidak bisa berbuat sekehendak hati walaupun itu kita anggap benar, walaupun itu tidak menyalahi menurut pandangan manusia, tetapi hukum Allah lebih di atas segalanya, lebih tinggi dari segalanya. Sekarang kunci Ka'bah dipegang oleh Bani Saibah yang keturunan dari Utsman bin Tolha. Pemerintah Arab Saudi juga tidak mengganti pemegang kunci Ka'bah tersebut. Bani Saibah ini terus sampai saat ini memegang. Inilah salah satu bentuk amanah yang dilaksanakan oleh kerajaan Saudi. Ayat 59. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Asbabun Nuzul ayat 59. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan perang. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Abdullah bin Huzafah bin Qais harus memimpin pasukan perang. Tentu ini adalah perintah amanah yang sangat berat. Ia tetap menjalankan ini walaupun penuh dengan risiko sebagai wujud keimanan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada pemegang kekuasaan ulil amri. 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan mereka yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Togut, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Artinya ayat ini, orang yang mengaku telah beriman kepada Rasulullah tentu akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin, tetapi mereka yang munafik masih menginginkan ketetapan hukum kepada Togut. Togut ini adalah menserikatkan Allah ataupun mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah. Togut ini adalah upaya setan untuk memperdaya manusia agar menjadi sesat. 61. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasulullah, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangimu dengan keras darimu. Inilah suatu pertanda orang-orang munafik di antara barisan kaum muslim bahwa mereka akan menentang perintah-perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah. Mereka itu akan menentang apa yang diperintahkan. Inilah ciri-ciri orang munafik. 62. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Asbabun Nuzul 60-62. Menurut Ibnu Abbas, ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang muslim yang suatu ketika datang kepada Abu Barzah al-Aslami
untuk meminta penyelesaian tentang suatu masalah. Abu Barjah adalah dukun Yahudi yang bisa memberikan penyelesaian hukum atas kaumnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tabrani. Abu Barjah al-Aslami adalah seorang dukun Yahudi yang memutuskan hukum berdasarkan hukum Taurat untuk kaumnya. Masa itu kaum munafik masih mau meminta keputusan dari Abu Barjah al-Aslami, bukan kepada Rasulullah. Inilah sifat orang munafik. Inilah sifat orang munafik yang tidak beriman sepenuhnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin. Tetapi mereka lebih mencintai Tauhid, hal-hal yang menguntungkan mereka, dengan bertanya kepada Abu Barjah al-Aslami sebagai seorang dukun Yahudi. 63. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Mereka orang-orang yang masih menentang Allah dan mengingkari Rasulullah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu kita harus berpaling dari mereka. Kita beri mereka nasihat dan memberi perkataan yang membekas pada jiwanya. 64. Dan kami tidak mengutus seorang Rasulullah melainkan untuk ditaati dan dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka telah menjalimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Allah tetap menerima tobat mereka yang telah zalim terhadap dirinya ataupun mengingkari Allah. 65. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Asbabun Nuzul ayat 65. Menurut Abdullah bin Zubair, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara Zubair bin Awam dan seorang sahabat Ansor atas masalah pengairan kebun di Harrah. Atas hal ini Rasulullah bersabda, "Wahai Zubair, sirami dulu kebunmu, kemudian alirkan ke tetanggamu." Sahabat Ansor itu tidak menerima keputusan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah karena ia itu anak bibimu sehingga kau memutuskan seperti itu?" Mendengar hal itu, wajah Rasulullah berubah dan bersabda, "Wahai Jubair, sirami kebunmu hingga batas-batas sekeliling pohon kurmamu penuh. Setelah itu alirkan ke tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Sebagai orang beriman, kita harus ikhlas dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah hakim dalam segala perkara perselisihan. Karena Rasulullah menyampaikan syariat yang disampaikan oleh Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa ayat 66-79. Kita masuk pada surat An-Nisa ayat 66. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. 67. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. 68. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Asbabun Nuzul ayat 66-68. As-Suddi mengatakan bahwa Sabit bin Qais dan seorang Yahudi terlibat dalam perdebatan. Orang Yahudi itu berkata, "Demi Allah, jika Allah memerintahkan kami bunuh diri, niscaya kami akan melakukannya." Maka turunlah ayat 66-68 ini. Allah mengabadikan perkataan orang Yahudi ini ketika debat dengan Said bin Qais dalam ayat 66 yang berbunyi, "Demi Allah, jika Allah memerintahkan kami agar kami bunuh diri, niscaya kami akan melakukannya." Kisah ini pernah terjadi pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Para kaum Yahudi yang menunggu di kaki gunung menyembah sapi. Setelah Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, Nabi Musa sangat marah, sehingga Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah dan menyuruh mereka bertobat dengan cara bunuh diri ataupun saling membunuh. Tetapi mereka tidak melakukan itu dengan sukarela. Hingga akhirnya Nabi Musa harus membunuh hampir setengah dari mereka karena melakukan penyembahan terhadap anak patung sapi. Kemudian kisah tentang pengusiran dari kampung halaman ini terjadi pada masa setelah perang Badar. Bani Koinuko memecah belah masyarakat di Madinah sehingga Bani Koinuko ini diusir dari Madinah.
tetapi hanya sebagian yang mau keluar. Kemudian Bani Nadir juga pernah diusir setelah ada upaya untuk membunuh Rasulullah di Madinah. Tetapi mereka juga tidak mau keluar sebagian dari Madinah. Inilah yang diabadikan Allah dalam surat ayat 66 ini. Ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Ayat 70. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 69-70. Menurut Masruq, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tidak mau berpisah denganmu. Sesungguhnya jika engkau mendahului kami, engkau pasti akan mendapatkan tempat yang tinggi bersama para nabi yang lain. Sehingga kami tidak akan dapat melihatmu." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam ayat 69 dikatakan, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulullah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, dan orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Mereka itu kelak akan berada di surga bersama Rasulullah. Sehingga apa yang dikatakan Masruq tadi, mereka tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, dijawab Allah dengan ayat 69 ini bahwa mereka semua orang yang mentaati Rasulullah dan para pecinta kebenaran dan orang-orang soleh akan berada dalam satu surga. Ayat 71. Wahai orang-orang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama secara serentak. Ayat 72. Sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Ayat 73. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Ayat 74. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kami akan berikan pahala yang besar kepadanya. Asbabun Nuzul ayat 71-74. Menurut Mujahid, keempat ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafik yang terbiasa enggan maju berperang, meskipun mereka diperintah Rasulullah. Mereka selalu berkelit dengan berbagai dalih. Jika kaum muslimin kalah, mereka merasa bangga dan berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kami, sehingga kami tidak ditimpa musibah. Hadis riwayat Imam Jamaah. Ayat 75. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya jalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. 76. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan Togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ayat 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba mereka, golongan munafik, takut kepada manusia ataupun musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia itu hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dijalimi sedikit pun. Asbabun Nuzul ayat 77. Ibnu Abbas suatu ketika, Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabatnya mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kami pernah menjadi tangan-tangan orang yang disegani dan mempunyai harga diri ketika kami dalam kondisi musyrik. Tetapi ketika kami beriman, kami justru merasa hina. Rasul pun bersabda, dahulu di Mekah aku diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin. Setelah hijrah ke Madinah, setiap muslimin diperintahkan untuk berperang. Namun Abdurrahman dan beberapa sahabatnya enggan berperang, maka turunlah ayat ini. Ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Ayat 79.
Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahanmu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Asbabun Nuzul ayat 78-79, As-Suddi mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang mempunyai kebiasaan jika dalam bercocok tanam, mencari rezeki, berdagang dan mendapat kebaikan, mereka mengatakan bahwa semua itu dari Allah. Namun sebaliknya, jika mendapat musibah, mereka menyalahkan Rasulullah. Hadis riwayat Abu Aliyah. Itulah ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.